Exit from me. Kayak apian enggak gitu. Sama. Ya, tas lagi. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan bahas tentang beasiswa Erasmus Mundus. Nah, ini aku kedatangan bintang tamu, temanku namanya Alfat. Kamu panggilannya siapa sih? Alfat. Tapi nama asli? Full. Sukriana Alfat. Wis Alfat enak. Mas Alfat. Instagramnya apa? Nanti aku cari. Kamu pegang gua. Aku mau coba ya Allah. Coba beneran. Ya, sorry guys. Ya, kita sama-sama orang Jawa, Pak. Orang Jombang. Iya. Kamu orang? Kebumen. Oh, ngapa ya Kabupaten? Iya, ngapa? Coba salam sapa ngapa. Sahabat ngapa? Semoga kita nggak diusir sama petugas. Oke, amin. Kamu sering bolos dulu? Kayaknya enggak. Aku nggak lulus tuh kelasnya sampai dulu. Nggak masalah sih sebenarnya, orang yang belajar. Yang penting sekarang dia udah di Leeds dan award di Erasmus Mundus. Nah makanya kita hari ini bakalan bahas tentang Erasmus Mundus Scholarship. Yeay. Nah aku lihat dia emang udah kelihatan pinter sih. Mbak. Terus nggak banyak ngomong gitu, iya kayak tipe-tipe orang introvert gitu. Banyak orang itu yang ini setiap jurusan itu beda program. Waktu pendaftaran, terus mungkin juga beda requirement. Iya. Nah, Iya benar. kayak gimana itu? Oke, jadi dari nol nih ceritanya. Iyalah. Jadi si Erasmus itu sebenarnya luas, nggak cuma di program master aja. Oh iya. Jadi S1. ada S1, ada exchange, terus ada nanti S2 jelas ya, Erasmus Joint Master Degree. Untuk program yang Mbak ambil ya? Ya, itu program yang aku ambil. Terus ada lagi yang ketiga itu yang penelitian postdoc gitu, ya doktoral gitu. Nah, biasanya kita yang dijelasin tuh yang itu yang master. Nah, master itu pun programnya namanya EM, Erasmus Mundus Joint Master Degree, EMJ MD. Iya. Join di JD ya? Ya. EMGD. Nah, itu programnya banyak, ada 70 program kalau nggak salah itu. Jadi pemerintah Uni Eropa itu punya kayak divisi pendidikan gitu, culture dan pendidikan. Nah, ini di bawah itu gitu. Nah, programnya tadi ada 3. Kebetulan yang saya apply itu yang ini, yang master. Berarti S1 untuk exchange. Oh, exchange doang. Terus S2, master, dan terakhir yang tadi penelitian doktoral tadi. Berarti itu PhD maksudnya? Bukan? Kayak misalkan kuliah di Indonesia ingin penelitian di mana gitu. Iya. Terus program yang saya ambil ini namanya Tribologi, Tribos Plus. Tribos. Iya, dari Tribologi, Tribos. Jadi belajarnya sih mechanical engineering gitu. Oke. Maksudnya Tribos itu 3 jurusan? Enggak, Tribos itu dari bahasa tribologi yang artinya itu interface, surface friction antara kontak antara komponen satu dan lain, kayak gear antar gear. Itu maksudnya jurusannya? Jurusan saya programku namanya Tribologi, Tribos Plus gitu. Terus ada beberapa kayak temenku di Prancis, Marine Science gitu loh. Sih. Gitu. Kayaknya temanku tuh juga Marine Science deh. Terus ada lagi nanti yang media juga ada. Pokoknya banyak, kalau katalognya itu ada 70 lebih. Jadi kayak misalkan dari hubungan internasional gitu kan. Punya katalog sendiri? Punya program sendiri ya. Dan kampusnya beda-beda. Sih. Kayak aku sekarang di Leeds semester awal, nanti semester 2 di mana? Di Slovenia dan Portugal. 3? Semua 3? Biasanya dikasih kesempatan, ada 2 sih. Ada yang memang konsorsiumnya, ada yang universitas khusus partnership gitu loh. Leeds ini masuk partnership kayaknya? Kalau ini enggak, kalau Leeds itu ikut konsorsiumnya. Kalau partnership yang di luar Eropa. Jadi kita bisa nanti penelitian di Amerika, di Australia gitu juga. Kalau ada program itu. Berarti kayak setiap award itu beda-beda ya? Beda-beda ya.
tergantung keinginan mereka. tergantung mereka. ya riset mereka mau ngapain. Iya. Berarti kamu masuknya itu ke technical engineering atau umum teknik? Ke tribologi tadi. Oh, tribologi. Ya, jadi lebih gampangnya sih di bawah teknik mesin gitu. Pertanian ada kayaknya. Ada pertanian, ada sebenarnya banyak sih ya, aku nggak apa cek aja di nanti Oke. dikasih aja link Link ya, katalognya. nanti aku kasih di bawah ini ya. Siap, link. Iya, di katalognya ada. Kalau cari di Google itu apa erasmusmundus.com gitu atau dot apa? Enggak, kalau mau Nggak mungkin .com sih, dia langsung aja government kan. langsung aja di apa Googling. Erasmus Mundus katalog gitu. Oke. Terus setiap tahun itu biasanya beda-beda nggak sih? Oh Isi iya. katalognya? Tiap program beda-beda deadline-nya, program juga beda-beda katalognya. Setiap program punya website sendiri-sendiri. Oke. Jadi nanti kalau misalkan daftar di satu program, bisa daftar di program yang lain. Maksimal 3 kalau nggak salah. Oh. Jadi ada tuh teman yang keterima di 2 program. Bisa juga kayak gitu. Maksudnya cross major gitu? Enggak, sama-sama Erasmus tapi programnya beda gitu. Kayak misalkan aku keterima di tribologi, tribos, sama program marine science, bisa juga kayak gitu. Terus kuliahmu berapa lama? Ya terus ya suruh milih salah satu dong. Oh alah. Oh berarti kemungkinan ada ditolak juga ya? Kayak misalnya kita... Ada. Oke. Iya sih, aku nggak bisa terlalu banyak ngasih informasi tambahan juga karena aku belum pernah daftar Erasmus. Cuma banyak sih yang kayak ngechat ya. Wis pernah daftar Erasmus nggak gitu? Nggak pernah. Sebenarnya Erasmus tuh gampang karena nggak ada wawancara, terus cuma ngisi formulir. Ada esai gitu nggak? Ada motlet. Oh nggak, kita berarti posting motlet atau kita ngisi esai? Jadi ada, kalau persyaratannya itu ya jelas ada online form harus diisi. Nah itu biasanya kayak biodata gitu. Ya, biodata dan interest untuk ngambil riset apa gitu. Bisa interest gitu bisa. Jadi kayak misalkan aku mau nanti ngambil riset apa gitu bisa. Itu ada kayak minimal berapa kata? Ada. Berapa ingat nggak? Aku lupa, kayak 150-an ya. Oh. Iya. Itu tergantung beda-beda, tergantung programku kebetulan ada kayak gitu ya. Kalau temanku nggak tahu, kayak ada yang enggak gitu. Terus selain tadi online form, terus ada motlet juga, motivation letter. Kenapa ke kampus itu atau lebih kenapa ngambil jurusan ini dan kenapa eligible untuk ngambil ini gitu. Terus ada CV Erasmus, CV Europass itu wajib. Jadi CV-nya nggak CV sendiri. Ya. Itu bisa di-download nggak? Ya bisa, nanti di website Europass CV itu ada kok. Kita tinggal ngisi aja terus di-download. Berapa lembar kamu bikin CV? Kalau nggak salah dia ada minimal gitu nggak? Enggak. Terserah kita Nggak ya. ada. Banyak juga ya pengalamannya. Banyak bullshit. Banyak yang nggak jelas. Kalau aku review ya berarti online formnya itu isi biodata diri pasti. Kayak riwayat pendidikan gitu, IPK ada. Ada. Jadi kalau di list ya ada yang isi form, terus nanti ngupload ini juga ijazah dan lain-lain. Itu yang sudah ini kan IELTS, bahasa Inggris. Okay. Terus reference. Terus apa lagi? Referensinya atau rekomendasi dari dosen berarti? Iya, bisa akademik, bisa pengalaman juga. Okay. Berapa itu? 2? Kalau dikasih kesempatan maksimum 3 sih, aku kasih 3. Okay. Terus ada lagi apa ya? Tadi motlet jelas wajib tuh. Berarti motletnya itu untuk lebih ke beasiswa gitu ya? Bukan motlet ke kampus? Oh iya, bedanya kalau di LPDP, di beasiswa lain kan daftar kampus sendiri, daftar beasiswa sendiri. Kita ngasih surat ini nih aku diterima di kampus ini gitu. Iya, kalau kita enggak, kita cukup daftar di programnya udah otomatis keterima di kampusnya. Oh, berarti kampusnya itu emang udah ada kerjasama dengan Europe. Berarti kamu nggak perlu milih ya? Nggak perlu milih. Udah dipilihin ya? Ya, cuma kita nanti kesempatan milih di semester 1 sama semester 3. Kenapa kok ngambil di Leeds, kenapa kok ngambil kampus ini gitu. Oh, berarti sebenarnya kamu nggak ke Leeds pun bisa? Bisa. Okay. Ya tapi kalau dia nggak ke Leeds, kita nggak bikin konten ini guys. Betul. Terus. Masya Allah, rambutku ya Allah. Udah, oke, kayak you. Kayak opa. Lanjut. Terus
Apalagi pertanyaannya? Terus kayak misal ya, biasanya kan kalau ngomongin isi data diri gitu ada kayak pengalaman Oh iya. organisasi itu ada nggak di Jadi- luar CV lo ya? Di ini ya, jadi mereka tuh ngasih enaknya ini, jadi mereka tuh udah ngasih kriteria nilai gitu. Terus kalau ngomongin IELTS nih, syaratnya berapa? 6,5? Iya, rata-rata 6,5 semuanya. Tapi nggak tahu ya kalau bisnis ya. Kalau Kayaknya sosial lebih tinggi. sosial bisa lebih jadi. tinggi, ya benar, sosial lebih tinggi. Cek aja di setiap katalog. Cuma aku ini nih, aku punya temen, setauku dia tuh belum tes IELTS, tapi daftar Erasmus terus lolos cuy. Jadi IELTS-nya dia bisa nyusul. Emang ada kayak gitu? Dia pakai TOEFL mungkin sebelumnya. Oh bisa. Iya, jadi ada yang beberapa yang ngasih kesempatan TOEFL boleh gitu. Tapi nanti suruh ngambil IELTS juga. Iya. Tapi kasus di tempatku, di programku nggak bisa, tetap IELTS ya. Overall 6,5. Minimal. Ada ya. kayak each band gitu, kayak Minimal 6 per ini. Ya. berarti kalau misal kamu dapat 6,5 tapi ada yang 5,5 nggak lolos. Iya, nggak lolos. Oke. Mhm. Berarti itu ya. Iya, Untuk benar. yang belum belajar bahasa Inggris harus dipersiapkan Betul, ya, itu nomor IELTS 1 tuh. ke Eropa. Nah, Nomor 1 wajib. iya. Bisa lah ya, teman-teman. Iya, mungkin kursus makanya ikut online. kursusan dia. Ya, di sini nih, yang listing tank. Aku nanti kasih link. Oke, iya, siap. Iya, kita ngasih yang terbaik sih untuk iya. pelanggan. Bagus. Kursus online ya, jadi study from home. Oke. Nah. Sorry ya, teman-teman.